وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. 14 abad lalu, kalimat ini disampaikan di tengah masyarakat yang hidup sederhana. Mereka memandang langit malam hanya dengan mata telanjang. Bagi mereka, langit terlihat tetap, bintang berada di tempatnya, bulan berputar dalam pola yang sama. Tidak ada alasan untuk membayangkan bahwa langit itu berubah, apalagi mengembang. Tapi, kata meluaskannya tetap tertulis. Diam di sana selama berabad-abad, menunggu ditemukan kembali oleh manusia yang akan hidup di zaman teleskop dan teori relativitas. Awal abad ke-20, manusia mulai memandang langit dengan cara baru. Albert Einstein menyusun teori relativitas umum. Ia menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang kaku, tapi bisa melengkung oleh gravitasi. Secara matematis, rumus Einstein membuka kemungkinan bahwa alam semesta bisa mengembang atau menyusut. Tapi ide itu terasa ganjil, bahkan bagi Einstein sendiri. Ia menolak implikasi dari rumusnya, menambahkan konstanta kosmologis agar alam semesta tetap terlihat statis. Karena pada masa itu, semua orang percaya bahwa langit tidak berubah. 12 tahun kemudian, seorang astronom Amerika bernama Edwin Powell Hubble mulai menatap langit dari Observatorium Mount Wilson di puncak pegunungan San Gabriel, California Selatan. Dengan teleskop Hooker berdiameter 100 inci, instrumen paling kuat di dunia saat itu, ia memotret cahaya samar dari nebula spiral yang kelak diketahui sebagai galaksi di luar Bima Sakti. Melalui pengukuran spektrum cahaya, Hubble menemukan bahwa semakin jauh galaksi itu, semakin besar pergeseran menuju warna merah. Fenomena ini menandakan bahwa galaksi-galaksi sedang bergerak menjauh satu sama lain. Ruang di antara mereka sedang meregang. Temuan ini mengguncang dasar pandangan sains modern. Jika semua galaksi menjauh satu sama lain, maka di masa lalu, semuanya pernah lebih dekat. Jika waktu diputar mundur, maka seluruh ruang, energi, dan materi akan kembali menyatu di satu titik awal. Dan dari sinilah muncul gagasan besar yang kini dikenal dengan nama Big Bang, ledakan kosmik yang menjadi awal dari ruang dan waktu itu sendiri. Einstein, yang semula menolak ide alam semesta mengembang, akhirnya mengakui kesalahannya. Ia menyebut penghapusan konsep itu sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi justru dari kesalahan itu, manusia mulai menatap langit dengan cara yang lebih terbuka. Tahun 1965, dua ilmuwan radioastronom muda dari Bell Telephone Laboratories di Holmdel, New Jersey, sedang menguji antena raksasa berbentuk corong sepanjang 15 meter, alat yang awalnya dibuat untuk komunikasi satelit. Nama mereka Arno Alan Penzias dan Robert Woodrow Wilson. Namun setiap kali mereka mengarahkan antena itu ke langit, terdengar suara dengungan statis yang tak bisa dijelaskan. Mereka mencoba segala cara, memeriksa kabel, menyesuaikan kalibrasi, tapi suara itu tetap ada, konstan, dari semua arah, siang dan malam. Setelah berbulan-bulan kebingungan, mereka berkonsultasi dengan sekelompok fisikawan di Princeton University yang sedang meneliti teori asal-usul alam semesta. Dari sanalah mereka sadar, bunyi itu bukan gangguan. Itu adalah radiasi gelombang mikrokosmik, sisa energi dari peristiwa ledakan besar, Big Bang, yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Bukan sekadar suara, itu adalah suara dari permulaan waktu, jejak panas dari detik pertama ketika seluruh energi dan materi alam semesta lahir dari satu titik yang luar biasa padat dan panas. Cahaya paling tua yang pernah ditangkap manusia. Ketika teleskop ruang angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990, pandangan manusia terhadap langit berubah lagi. Untuk pertama kalinya, kita bisa melihat galaksi-galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya. Dan setiap arah yang dituju menunjukkan hal yang sama. Semakin jauh kita memandang, semakin cepat alam semesta mengembang. Lalu, teleskop James Webb melangkah lebih jauh lagi, menembus waktu hingga ke 13,5 miliar tahun lalu, memperlihatkan cahaya dari galaksi pertama yang terbentuk setelah Big Bang. Setiap penemuan baru menegaskan hal yang sama. Alam semesta punya permulaan, punya struktur, dan masih terus bergerak hingga sekarang. Dan di tengah semua itu, ayat suci yang menyebut kami meluaskannya terasa semakin berat maknanya. Bukan karena ia menjelaskan sains, tapi karena ia sudah menyinggung arah yang baru benar-benar dipahami manusia berabad-abad kemudian. Sementara itu, ayat lain menambahkan gambaran yang lebih rinci.
serta memisahkan, menggambarkan proses yang kini kita pahami sebagai ekspansi awal alam semesta. Dari satu kesatuan rapat dan panas ekstrim, ruang terbuka, partikel terbentuk, lalu bintang-bintang menyala. Di inti bintang itulah unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi terbentuk melalui fusi nuklir. Ketika bintang meledak, unsur-unsur itu tersebar ke seluruh kosmos, membentuk planet, laut, dan akhirnya tubuh manusia sendiri. Secara ilmiah, manusia memang terbuat dari debu bintang. Kini, sains modern menggambarkan alam semesta sebagai jaringan besar energi dan materi yang terus bergerak menjauh, tapi tetap terikat oleh hukum yang sangat presisi. Dari gaya gravitasi hingga konstanta fisika, semuanya diatur dengan ketepatan yang memungkinkan keberadaan kehidupan. Jika satu nilai saja berubah sedikit, bintang mungkin tak akan terbentuk, dan kita tidak akan pernah ada. Para fisikawan menyebut hal ini sebagai fine-tuning of the universe, pengaturan halus alam semesta. Tapi, bagi banyak orang, ini bukan sekadar kebetulan matematis. Ini seperti rancangan yang disengaja, sistem yang sudah tertata bahkan sebelum ada waktu untuk menatanya. Dan di tengah semua pencapaian sains itu, manusia menemukan dirinya dalam posisi yang aneh. Kita makin tahu banyak, tapi juga makin sadar betapa sedikit yang betul-betul kita pahami. Kita tahu galaksi menjauh, tapi tak tahu apa yang ada di luar batas ruang itu sendiri. Kita tahu alam semesta mengembang, tapi belum tahu kemana ujungnya. Di titik inilah sains dan perenungan bertemu, bukan untuk saling menggantikan, tapi untuk saling melengkapi. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Kalimat itu bukan argumen, tapi pengingat bahwa keteraturan yang kita amati hari ini, dari orbit planet hingga kecepatan cahaya, bukanlah hasil acak. Bahwa hukum fisika yang konstan sejak awal waktu mungkin adalah bahasa yang sama, hanya diterjemahkan dalam bentuk yang berbeda. Kembali ketika teleskop James Webb mengirimkan gambar nebula yang berjarak miliaran tahun cahaya, manusia melihat kembali ke masa lalu, dan tanpa sadar juga melihat ke dalam dirinya sendiri. Ternyata, semakin dalam kita meneliti alam, semakin dekat kita dengan kalimat-kalimat yang sudah ditulis jauh sebelum ilmu itu lahir. Langit yang tampak tenang ternyata sedang bergerak, galaksi menjauh, ruang meregang, waktu terus berjalan. Dan di balik kebesaran itu, manusia kecil berdiri, memandang ke atas, dan untuk sesaat menyadari bahwa pengetahuan bukan sekadar hasil perhitungan. Ia juga sebuah pengingat bahwa ada sesuatu yang sudah lebih dulu mengetahui sebelum manusia belajar memahami. Air selalu tampak sederhana, mengalir, jernih, tak berwarna. Tapi di dalamnya tersimpan dasar dari seluruh kehidupan di bumi. Kalimat itu turun di masa ketika air hanya dilihat sebagai kebutuhan untuk minum, bertani, membersihkan diri. Tak ada yang mengira bahwa ribuan tahun kemudian, air akan menjadi kunci yang menjelaskan asal-usul biologis makhluk hidup. Abad ke-19, di laboratorium-laboratorium Eropa, para ilmuwan mulai memahami bahwa tubuh makhluk hidup bukan kumpulan zat acak, tapi sistem kimia yang saling bergantung. Di dalam setiap sel, air bukan sekadar cairan pengisi, melainkan medium yang menjaga suhu, menyalurkan energi, dan memungkinkan reaksi biologis terjadi. Tanpa air, protein tak bisa membentuk struktur, DNA tak bisa menggandakan diri, dan kehidupan tak bisa dimulai. Pada tahun 1953, dua ilmuwan muda, Stanley Miller dan Harold Urey, mencoba menjawab pertanyaan lama, bagaimana kehidupan bermula di bumi. Mereka mencampur gas metana, amonia, hidrogen, dan uap air, lalu memberi percikan listrik, meniru kondisi awal bumi yang sering disambar petir. Beberapa hari kemudian, dari cairan sederhana itu muncul asam amino, bahan dasar pembentuk sel hidup. Eksperimen itu membuktikan bahwa air bukan hanya pelarut, tapi panggung awal bagi kehidupan. Dari sana, penelitian biologi molekuler bergerak cepat. Mikroskop elektron membuka dunia baru di dalam tubuh sel. Para ilmuwan menemukan bahwa sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air bukan sekadar pendukung kehidupan. Ia adalah bagian dari struktur kehidupan itu sendiri. Ia menjaga bentuk protein, mengatur suhu, dan menjadi jalur komunikasi antar sel. Tanpa air, seluruh sistem tubuh berhenti bekerja.
Namun, pemahaman tentang air tak berhenti di bumi. Ketika eksplorasi luar angkasa dimulai, air menjadi kompas pencarian kehidupan di tempat lain. NASA menetapkan satu prinsip sederhana, follow the water. Ikuti jejak air, maka kau akan menemukan kemungkinan kehidupan. Pada 2008, wahana Phoenix Mars Lander menemukan butiran es di bawah permukaan Mars. Saat terkena panas mesin, es itu mencair. Temuan sederhana ini mengubah pandangan sains. Mars, yang selama ini dianggap planet mati, ternyata menyimpan sisa-sisa elemen kehidupan. Beberapa tahun kemudian, misi Europa Clipper dan JUICE menemukan indikasi kuat bahwa di bawah lapisan es tebal bulan Jupiter, terdapat lautan air asin yang luas, lebih besar dari seluruh samudera bumi. Dan dari teleskop James Webb, ilmuwan mendeteksi uap air di atmosfer planet-planet yang mengorbit bintang jauh, ribuan tahun cahaya dari tata surya kita. Air ternyata bukan fenomena lokal bumi. Ia ada di seluruh penjuru tata surya, dan mungkin di seluruh alam semesta. Maka, ketika ayat "Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup" disebut, ia bukan hanya deskripsi biologis, melainkan pernyataan universal. Kehidupan, dimanapun ia muncul, selalu bergantung pada unsur yang sama. Sains modern menegaskan bahwa air memiliki sifat yang nyaris mustahil digantikan. Molekulnya kecil tapi memiliki polaritas unik, sehingga bisa melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain. Ia memiliki titik didih dan beku yang stabil, memungkinkan siklus hujan dan lautan. Ia juga satu-satunya zat yang mengembang ketika membeku, memastikan es mengapung dan lautan tetap cair di bawahnya. Jika sifat-sifat ini sedikit saja berbeda, kehidupan di bumi mungkin tidak akan pernah ada. Para ahli fisika menyebutnya fine-tuning of water, penyetelan yang terlalu presisi untuk terjadi secara kebetulan. Semua ini membuat air bukan hanya elemen kimia, tapi sistem yang menopang keseimbangan planet. Ayat itu menggambarkan daur air dengan kesederhanaan yang sejalan dengan deskripsi ilmiah modern. Air menguap, naik ke atmosfer, mengembun, dan turun kembali dalam siklus yang berulang tanpa henti. Tapi kalimat "dengan takaran" memberi lapisan makna lain, bahwa jumlah air di bumi tidak pernah bertambah atau berkurang secara signifikan. Penelitian hidrologi modern mengonfirmasi hal ini. Volume total air bumi tetap sama selama miliaran tahun, hanya berpindah bentuk antara cair, gas, dan es. Setiap hujan yang jatuh hari ini adalah air yang sama yang pernah digunakan oleh generasi awal manusia. Molekul air yang mengalir di sungai mungkin pernah berada di tubuh dinosaurus atau di awan pada masa Nabi Nuh. Air adalah penghubung waktu, medium yang mengikat sejarah bumi dengan seluruh kehidupan yang pernah ada. Dan kini, ketika manusia mempelajari planet lain, air tetap menjadi batas antara dunia mati dan dunia yang mungkin hidup. Dalam setiap misi antariksa, pencarian kehidupan selalu dimulai dengan satu pertanyaan: adakah air di sana? Sains terus maju. Kita membangun teleskop yang mampu mendeteksi molekul di planet yang bahkan tak bisa kita lihat langsung. Kita mengukur suhu bintang, memetakan atmosfer planet, dan menghitung kandungan air di asteroid. Tapi pada akhirnya, seluruh pencarian itu mengarah ke satu kesimpulan. Di mana ada air, di sana mungkin ada kehidupan.
Bumi, dalam pandangan sains modern, memang planet yang hidup karena airnya. Tanpa air, kerak bumi membeku seperti Mars. Tanpa air, atmosfernya lenyap. Air menjaga suhu, melumasi pergerakan lempeng, bahkan menjadi dasar rantai makanan. Dalam laboratorium, air adalah pelarut kimia. Di skala kosmik, air adalah mesin kehidupan. Dan di tengah semua itu, manusia menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Seluruh sistem kehidupan bergantung pada keseimbangan yang rapuh. Satu perubahan kecil dalam siklus air bisa mengubah iklim, memusnahkan spesies, atau menciptakan dunia baru. Maka ketika hujan turun, itu bukan sekadar fenomena cuaca. Itu bagian dari mekanisme yang sama yang menjaga kehidupan sejak awal waktu. Mekanisme yang dijelaskan dengan kata singkat dalam kitab suci dan dibuktikan berulang kali di laboratorium modern. Setiap tetes air membawa jejak masa lalu bumi, dari laut purba hingga laboratorium antariksa. Dan dalam setiap tetesnya, manusia diingatkan bahwa pengetahuan bukan hanya tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi juga mengenali kebenaran yang sudah lama ada. Langit, bumi, dan air, semuanya berjalan dalam satu hukum yang sama. Dan di antara hukum-hukum itu, tersimpan pesan yang tak berubah, bahwa kehidupan ini bukan kebetulan, tapi bagian dari rancangan yang sudah diukur dengan sangat presisi.